Selamat siang saudara. Sidang pembuktian perkara sengketa tanah antara masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan selaku penggugat melawan Departemen Penerangan atau RRI dan instansi pemerintah terkait lainnya sebagai para tergugat selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Depok Kamis 30 Juni 2022 kemarin. Dalam sidang pembuktian yang memakan waktu selama 3 kali sidang ini, masing-masing pihak, baik penggugat maupun para tergugat, mengajukan bukti surat atau dokumen yang berkaitan dengan alas dan bukti hak atas tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat tersebut. Berdasarkan pantauan Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah selama sidang pembuktian yang digelar terbuka untuk umum, pihak masyarakat pemilik tanah adat Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya dari Hugo S. Franata SHMH dan kawan-kawan telah mengajukan bukti surat sebanyak 27 jenis surat. Sementara dari pihak para tergugat, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, dahulu Departemen Penerangan, sebagai tergugat 1 mengajukan 13 bukti surat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai tergugat 2 mengajukan 16 bukti. Kementerian Agama sebagai tergugat 3 mengajukan 35 bukti. Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai tergugat 4 mengajukan 6 bukti. Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai tergugat 5 mengajukan 4 bukti. Kantor Wilayah BPN Jawa Barat sebagai tergugat 6 tidak pernah hadir selama sidang perkara ini, dan Kementerian ATR BPN sebagai tergugat 7 mengajukan 12 bukti. Perkara perdata sengketa tanah antara masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan melawan 7 instansi pemerintah tersebut masih menyisakan 4 agenda persidangan, yaitu sidang pembuktian saksi, sidang pemeriksaan setempat, sidang pengajuan kesimpulan, dan terakhir adalah pembacaan putusan. Namun demikian, dari dalil-dalil gugatan yang diajukan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka melalui surat gugatan yang diperkuat repliknya dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan yang diajukan para tergugat melalui surat jawaban yang diperkuat dupliknya, maka sudah dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok perkara dalam perkara tersebut, yaitu apakah tanah objek sengketa adalah tanah yang berstatus hak milik adat milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, ataukah tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland milik NV Cimanggis yang dibeli oleh Departemen Penerangan atau RRI sebagaimana pengakuan pihak Departemen Penerangan atau RRI. Untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah hak milik adat yang telah mereka kuasai, mereka kelola, mereka pelihara, mereka manfaatkan fungsi sosialnya, dan telah mereka miliki secara turun-temurun dari nenek moyang mereka selama ratusan tahun sejak sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan telah mengajukan sejumlah bukti surat, antara lain bukti P12 dan P13
P13 berupa buku salinan letter C1 dan letter C2 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II, Bogor. Buku salinan letter C tersebut dibuat sekitar tahun 1938 yang kemudian disalin dan dibukukan kembali oleh Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Pajak IPEDA Kabupaten Dati II, Bogor pada tahun 1965. Buku salinan letter C1 dan letter C2 tersebut diserahkan kepada Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II, Bogor oleh petugas Kantor Dinas Luar Pajak IPEDA Kabupaten Bogor yang diterima langsung oleh juru tulis Desa Curug yang pada saat itu sebagai pejabat sementara Kepala Desa Curug, yaitu Saudara Abdul Rashid, sebagaimana isi pernyataan tertulisnya di hadapan notaris yang juga diajukan sebagai bukti pendukung tentang kebenaran status tanah Bojong Malaka tersebut adalah tanah hak milik adat milik masyarakat Kampung Bojong Malaka, bukti P17. Di dalam buku salinan letter C1 dan letter C2 itulah nama-nama masyarakat pemilik tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tercatat dan diabadikan. Bukti letter C1 dan letter C2 diperkuat oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti P14 berupa surat keterangan Kepala Desa Curug Marjab Umar yang menerangkan dan menjelaskan bahwa tanah Kampung Bojong Malaka tersebut adalah tanah hak milik adat, bukan tanah bekas Egendem Perfonding. Surat keterangan Marjab Umar dikuatkan oleh surat keterangan Lurah Cisalak Ahmad Royani yang isinya sama, menerangkan bahwa tanah Kampung Bojong Malaka adalah tanah hak milik adat yang belum pernah dijual belikan atau dibebaskan kepada pihak manapun. Bukti P15. Keterangan Kepala Desa Curug Marjab Umar dan keterangan Lurah Cisalak Ahmad Royani sesuai dengan pernyataan tertulis mantan Kepala Desa Cisalak Haji Nipan Supandi yang disampaikan di hadapan notaris. Bukti P16. Kebenaran tentang kedudukan Haji Nipan Supandi sebagai Kepala Desa Cisalak periode jabatan tahun 1979-1982 dan Ahmad Royani sebagai Lurah Cisalak periode tahun 2002-2012 telah divalidasi oleh Lurah Cisalak periode jabatan tahun 2022 melalui surat keterangannya nomor 593-114-6 Romawi _2022 tanggal 29 Juni tahun 2022. Dengan demikian maka keterangan Kepala Desa Haji Nipan Supandi dan Lurah Ahmad Royani menjadi alat bukti yang sah dan otentik yang memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna. Dan untuk membuktikan bahwa nama-nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan telah tercatat sebagai subjek wajib pajak IPEDA di Kantor Dinas Luar Pajak IPEDA tingkat 1 Kabupaten Bogor, telah diajukan bukti P1/5 berupa girik atas nama Ibrahim bin Jungkir, bukti P2/4 berupa girik atas nama Namin bin Jaman, bukti P3/4 berupa girik atas nama Arif bin Mutar, bukti P4/4 berupa girik atas nama Abdullah bin Jungkir. Bukti P5/4 berupa girik atas nama Barja bin Kimun. Bukti P6/8 berupa girik atas nama Lau Tian Bok. Bukti P7/4 berupa girik atas nama Timin bin Gutong. Bukti 8/6 berupa girik atas nama Satim bin Sepan. Bukti P9/7
T7 berupa girik atas nama Nisan bin Bulong. Berdasarkan seluruh bukti surat yang telah diajukan dan akan menjadi fakta persidangan yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, masyarakat Kampung Bojong Malaka, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan merasa telah membuktikan di hadapan hukum bahwa sejarah keberadaan Kampung Bojong Malaka adalah fakta. Keberadaan Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sebagai penduduk Kampung Bojong Malaka yang lahir dan hidup di kampung itu sejak ratusan tahun silam secara turun-temurun adalah fakta. Status tanah Kampung Bojong Malaka sebagai tanah hak milik adat yang telah mereka kuasai dan mereka miliki sejak ratusan tahun silam secara turun-temurun tersebut adalah fakta. Hak dan kepemilikan mereka atas tanah hak milik adat tersebut masih murni karena belum pernah dijual belikan atau dilepaskan kepada pihak manapun sejak dahulu sampai saat ini adalah fakta. Sedangkan dari pihak para tergugat, untuk membuktikan dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan sejumlah bukti surat yang diakuinya sebagai bukti hak atas tanah tersebut, yaitu bukti T2 Romawi strip 15 yang diajukan tergugat 2 berupa sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 /Cisalak/2007. Bukti T4 Romawi strip 2 yang diajukan tergugat 4 berupa sertifikat hak pakai nomor 0002 surat ukur nomor 00436 Cisalak/2018. Bukti T5 Romawi strip 1 yang diajukan tergugat 5 berupa buku tanah sertifikat hak pakai nomor 00001 Cisalak, dan bukti T5 strip 2 berupa buku tanah sertifikat hak pakai nomor 00002 Cisalak. Bukti T4 Romawi strip 4A berupa putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 133/PDT-G/2009/PNDPK, dan bukti T4 Romawi strip 4B berupa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 99/PDT-2012/PTBDG. Bukti T7 Romawi strip 1 yang diajukan tergugat 7 Kementerian ATR BPN berupa akta agendum perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Tots Eksploitasi Van Heutlen Cimanggis, serta bukti surat lain sebagai pendukung bukti-bukti utama yang diajukan tersebut. Namun pada intinya para tergugat bersikukuh dengan pendiriannya yang menyatakan bahwa tanah Kampung Bojong Malaka tersebut adalah milik NV Cimanggis berdasarkan bukti kepemilikannya berupa akta agendum perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Heutlen, bukti T7 Romawi strip 1. Kemudian tanah milik NV Cimanggis tersebut dijual kepada Departemen Penerangan pada tahun 1956. Yang mewakili pihak NV Cimanggis disebutkan selaku pihak penjual adalah Nyonya Tan Chun Lihan, bukti T7 Romawi strip 3. Nah saudara, dengan seluruh bukti surat tersebut, pihak Departemen Penerangan dan para tergugat lainnya ingin membuktikan kepada majelis hakim bahwa tindakan mereka mengakui, menduduki, menguasai, dan menggunakan tanah objek sengketa tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena mereka telah memiliki bukti hak atas tanah tersebut berupa sertifikat hak pakai nomor 001 Cisalak 2007 yang kemudian dipecah menjadi
sertifikat hak pakai nomor 000002-Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan atau RRI tersebut, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 81 dan penggantinya nomor 1 Cisalak 95 dan penggantinya nomor 000001 Cisalak 2007 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berdasarkan amar putusan perkara nomor 133/PDTG/2009/PN Depok Jungto, putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 99 PDT 2018 PTBDG. Namun, para tergugat lupa bahwa yang dipersoalkan oleh masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut bukanlah mengenai keabsahan sertifikat hak pakai milik Departemen Penerangan atau milik Kementerian Agama tersebut yang memang secara hukum sudah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 133/G/2009/PN Depok. Persoalan hukum yang digugat oleh masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut adalah mengenai tindakan pendudukan, penguasaan, dan penggunaan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dahulu oleh Departemen Penerangan atau RRI dan sekarang oleh Kementerian Agama Sekyu Universitas Islam Internasional Indonesia dengan menggunakan sertifikat hak pakai tersebut sebagai dasar dan alasan hukumnya. Tindakan para tergugat tersebut dianggap sebagai tindakan perbuatan melawan hukum karena objek tanah yang mereka duduki, mereka kuasai, dan mereka gunakan untuk membangun kampus UI 3 tersebut bukanlah objek tanah yang sesuai dengan objek tanah yang ditunjuk oleh sertifikat hak pakai mereka. Sebab berdasarkan fakta hukum yang tercantum dan tercatat dalam bukti P18 yang diajukan penggugat berupa putusan perkara nomor 133 PDTG 2009 PN Depok dan bukti T2 Romawi Street 16 yang diajukan tergugat 2 LPP RRI berupa putusan perkara yang sama dan bukti T3 Strip 24 yang diajukan tergugat 3 Kementerian Agama Republik Indonesia berupa putusan perkara yang sama, bukti T4 Romawi Strip 4A yang diajukan tergugat 4 Universitas Islam Internasional Indonesia berupa putusan perkara yang sama, bukti T7 Romawi Strip 11 yang diajukan tergugat 7 Kementerian ATR BPN berupa putusan perkara yang sama. Para penggugat dan para tergugat sama-sama mengajukan putusan perkara perdata nomor 133 PDTG 2009 PN Depok yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah panhuis sebagai bukti surat yang dapat menguatkan dalil mereka masing-masing. Berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam putusan perkara tersebut dengan jelas dan terang benderang menerangkan bahwa objek tanah yang diberikan hak pakainya kepada Departemen Penerangan atau RRI melalui penerbitan sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 yang dinyatakan hilang dan penggantinya nomor 1 Cisalak 95 yang juga dinyatakan hilang lagi lalu diganti dengan sertifikat hak pakai nomor 00001 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan RI Sekyu Direktorat Radio Sekyu Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia. Objek tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhatland sebagaimana
tercantum di halaman 79.6 dan di halaman 87.13 huruf C putusan nomor 133 PDTG 2009 PN Depok tersebut, yakni tentang objek tanah yang diberikan hak pakainya kepada Departemen Penerangan atau RRI melalui penerbitan sertifikat hak pakai nomor 0001C Salak 2007 tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen. Hal tersebut diakui oleh tergugat 2 LPPR RI sebagaimana bukti surat yang diajukannya, yaitu bukti T2 Romawi strip 2, bukti T2 Romawi strip 3, bukti T2 Romawi strip 6 yang pada intinya mengakui bahwa objek tanah milik Departemen Penerangan atau RRI hasil jual beli dengan NV Cimanggis sebagai pemilik Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen. Hal ini pun diakui pula oleh tergugat 7, yaitu Kementerian ATR BPN sebagaimana bukti surat yang diajukannya, yaitu bukti T7 Romawi strip 1 berupa fotokopi akta Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen Cimanggis. Bukti T7 Romawi strip 2, bukti T7 Romawi strip 3, bukti T7 Romawi strip 4 berupa surat-surat yang isinya menerangkan bahwa lahan tanah yang dibeli dan dimiliki Departemen Penerangan atau RRI dari NV Cimanggis adalah tanah Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen. Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan para tergugat tersebut, maka jelas dan gamblang membuktikan bahwa objek tanah yang diakui sebagai miliknya yang telah diterbitkan sertifikat hak pakai tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen. Oleh karena demikian, maka objek tanah yang sah menurut hukum dan yang seharusnya diduduki, dikuasai dan digunakan oleh para tergugat, yakni Departemen Penerangan atau LPPR RI, sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika dan LPPR RI, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Islam Internasional Indonesia berdasarkan sertifikat-sertifikat hak pakai miliknya yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tersebut adalah objek tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen. Namun, di manakah letaknya? Di manakah lokasinya? Di manakah objek tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen tersebut? Apakah tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan itu yang dimaksud sebagai lokasi tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen tersebut? Untuk mendapat keyakinan apakah data fisik suatu objek tanah sesuai dengan data yuridis yang tercatat dalam surat tanah tersebut, maka alat utamanya adalah adanya surat tanah tersebut yang mencatat dan menyimpan data-data fisik objek tanah berdasarkan surat tanah tersebut. Artinya, untuk meyakini di mana fisik objek tanah Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen tersebut, maka terlebih dahulu harus ada surat tanahnya, yaitu berupa akta Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhandlen tersebut. Artinya juga, sebelum para tergugat mengklaim suatu objek tanah sebagai tanah miliknya, atau sebelum mengakui tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sebagai tanah miliknya,
yang berasal dari tanah Eigendom Perpending nomor 23 sisa tersebut, maka terlebih dahulu para tergugat harus menunjukkan bukti kepemilikan atas surat tanah tersebut dalam bentuk aslinya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Departemen Penerangan atau RRI atau para tergugat lainnya memiliki surat tanah Eigendom Perpending nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhattan tersebut, sehingga dengan surat tanah tersebut dapat menunjukkan bahwa tanah Kampung Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan memang sebagai tanah bekas Eigendom Perpending nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhattan tersebut. Namun, berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan para tergugat, baik dalam perkara perdata nomor 133 PDTG 2009 PN Depok maupun dalam perkara nomor 259 PDTG 2021 PN Depok ini, surat tanah tersebut tidak ditemukan. Departemen Penerangan atau RRI yang katanya membeli tanah tersebut dari pemilik Eigendom Perpending nomor 23 sisa ternyata tidak memiliki surat tanah Eigendom Perpending tersebut. Demikian pula kantor pertanahan Kota Depok tidak memilikinya. Bahkan lembaga negara yang tupoksinya mengurus bidang pertanahan tingkat pusat, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pun tidak memilikinya. Dalam sidang pembuktian perkara nomor 259 ini, Kementerian ATR BPN memang mengajukan bukti surat T7 Remawi strip 1 berupa akta Eigendom Perpending nomor 23 sisa atas nama MIJ Tot Eksploitasi Panhattan, namun kategorinya fotokopi bukan aslinya, sehingga menurut hukum harus diabaikan dan dianggap tidak ada. Lantas, di manakah sebenarnya barang itu berada? Siapa sebenarnya yang memiliki akta Eigendom Perpending nomor 23 tersebut? Mengapa barang itu tidak ada di Departemen Penerangan atau RRI? Bukankah surat tanah tersebut harusnya ada di Departemen Penerangan atau RRI? Nah, saudara, oleh karena terbukti secara jelas dan nyata surat tanah Eigendom Perpending nomor 23 sisa atas nama MIJ Tot Eksploitasi Panhattan tersebut tidak ada, maka secara otomatis data fisik tanah untuk dan atas nama Eigendom Perpending nomor 23 sisa tersebut pun menjadi tidak ada pula. Objek tanah untuk dan atas nama Eigendom Perpending nomor 23 sisa tersebut menjadi tidak ada alias tidak jelas di mana lokasinya dan di mana letak tanahnya. Oleh karena hal itu, maka klaim hak dan kepemilikan para tergugat dengan menunjuk tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan adalah tanah Eigendom Perpending nomor 23 sisa atas nama MIJ Tot Eksploitasi Panhattan milik para tergugat menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga layak dan patut menurut hukum tindakan para tergugat mengakui, menduduki, menguasai dan menggunakan tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang harus diberi sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lantas, objek tanah manakah yang sebenarnya milik para tergugat berdasarkan kepada seluruh bukti surat yang diajukan dalam sidang pembuktian perkara ini? Objek tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perpending nomor 448 Abskrip 279 atas nama Samuel de Meyer Faber yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kampung Bojong Malaka.
Tanah perkebunan karet seluas 66,7 hektar itulah sebenarnya yang ditunjuk oleh bukti-bukti surat yang diajukan para tergugat. Lokasi tanah itulah yang berstatus sebagai tanah negara bekas Eigendom Perponding yang diberikan hak pakainya kepada Departemen Penerangan atau RRI. Dan memang di lokasi tanah negara bekas Eigendom Perponding itulah Departemen Penerangan atau RRI pada tahun 1957 mulai masuk dan menduduki tanah tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan jaringan pemancar radio Republik Indonesia. Tapi tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 448 Abskrip nomor 279 WL atas nama Samuel de Meyer Faber sebagaimana pendapat hukum Majelis Hakim Perkara nomor 133 PDTG 2009 PN Depok yang menyatakan bahwa tanah tersebut yang menjadi objek perkara antara ahli waris Samuel de Meyer Faber dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI terbukti merupakan tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 448 Abskrip 279 WL atas nama Samuel de Meyer Faber. Mengapa majelis hakim berkesimpulan demikian? Karena memang terbukti pihak ahli waris Samuel de Meyer Faber dapat menunjukkan kepemilikan surat tanah Eigendom Perponding nomor 448 tersebut baik dalam bentuk aslinya maupun terjemahannya. Lain halnya dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI mengaku sebagai pemilik tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa tetapi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas surat tanah tersebut sekalipun dalam bentuk fotokopinya. Sehingga wajar dan masuk akal jika kemudian pengakuan atau dalil para tergugat mengenai status tanah Eigendom Perponding nomor 23 sisa tersebut diletakkan atas tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan hanya merupakan cerita belaka yang tidak memiliki nilai pembuktian apapun di hadapan hukum. Demikian Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah dari Depok melaporkan.